Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa sallam. Lain walana illa ma lam tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan Al-Hikam Al-Athaiyah ini. Setelah pada pertemuan yang lalu ini kelihatannya topik baru ya. Meskipun ia juga tetap berhubungan dengan pembahasan atau aforisma sebelumnya. Al-aqwanu sabitatun bisbatihi wa muhwatun bihadiyati zatihi. An-nasu yamdahuna kalima yadhunnunahu fika. Ada fika-fikahnya ini ya. Fakun anta zaman li nafsika lima ta'lamuhu minha. An-nasu adapun manusia, orang-orang, ialah yamdahunaka menyanjungmu, memujimu, lima karena satu alasan, yadhunnuna yang mereka kira, yang mengira siapa mereka hu pada ma, alasan-alasan tadi, reputasi, nama baik, apa dan seterusnya. Yang alasan itu mereka kira, mereka anggap fika ada dalam dirimu. Jadi orang memuji itu, mengapresiasi itu, dengan satu perspektif, satu pendekatan, satu narasi tunggal. Artinya ia tidak seimbang. Maka supaya seimbang, supaya objektif narasinya, fakun anta. Ini narasi penyeimbangnya ini. Jadilah dirimu itu, anta adapun dirimu, zaman. Jadikanlah dirimu sebagai zaman pencaci. Atau orang yang merendahkan, menghina. Linafsika pada dirimu. Lima oleh karena segala hal, ya boleh dimaknai alasan ya. Ta'lamu yang tahu, engkau yang mengetahui kamu kepada ma. Minha perihal nafas, perihal dirimu sendiri. Jadi terjemah bebasnya adalah apabila orang-orang menyanjungmu, memujimu, mengapresiasimu oleh karena perspektif, oleh karena berdasarkan apa yang mereka tahu, berdasarkan duga prasangka mereka perihal dirimu, maka segeralah atau imbangilah dengan menjadikan dirimu sebagai zaman orang dalam senyap ya. Orang baik-baik, kemudian misalnya lah ya, ada orang menyanjung Heri misalnya. Nah, misalnya, oh ini pasti orang baik, kemudian santri ya kan, mandor bangunan, kemudian. Kalau mau bukti konkret, tanyakan kepada penyair di tempat kita ini. Ya perempuan-perempuan yang pernah yang pernah merasakan nikmatnya puisi Ustadz, sang Ustadz itu ya. Makanya beliau tidak mau menyebut orang-orang yang pernah jatuh hati ke beliau atau beliau mengisi ruang hatinya itu dengan sebutan mantan. Jadi kalau orang-orang yang pernah ke ke sang penyair tadi itu tidak disebut mantan itu Nur, tapi disebut alumni. Siapa tahu nanti bisa reuni. Nah, kalau sebut mantan kan tidak bisa. Fakun anta. Ada yang salah kalimat itu Ustadz Yani. Terdengar agak menyesatkan, baik kita teruskan. Fakun anta zaman linafsika. Jadilah engkau, ini narasi penyimbangnya, kau seharusnya menjadi zaman. Setiap ada orang memujimu, maka posisikanlah dirimu sebagai zaman. Orang yang memperhinakan, mencaci, mencela dirimu sendiri. Kenapa? Ya karena memang lima ta'lamuhu minha. Karena engkau lebih tahu tentang dirimu sendiri.
Waktu itu ada ya, orang lain menganggap kita baik karena Allah tutupi keburukan kita, begitu ya, di hikmah sebelumnya itu secara tematik ya. Ai fala taghtarri bimadhin nas. Jangan terpedaya, tertipu dengan sanjungan manusia laka padamu. Wasana ihim. Juga apresiasi mereka, pujian, sanjungan alaika padamu. Bali raja' ala nafsika, kembalilah ke dirimu sendiri. Ayo kembali. Ini khususnya bagi orang yang berada di standar, di level nafsu lawamah ya. Dengan mencaci, wazam, dan memperhinakan. Ala talabbusiha bi khilafi ma yazunnun nas fika. Kemarin atau ngaji tadi malam talabus ini sudah kita ulas. Dari akar kata talabbasa. Memakai pakaian. Sama dengan takommaso, menggunakan gamis. Komis ya, bahasa Portugis kamica, bahasa kita kemeja. Tasawwafa, menggunakan kain wol. Masdarnya, bentuk masdarnya tasawuf. Jadi laum atau nafsu lawamah, kalau sebenarnya banyak ya, ada 7, tapi kita bikin 3 saja gampang. Pertama ammaroh. Ammaroh itu banyak amernya, banyak maunya, banyak perintahnya. Katsirul amri lisu, itu ammaroh ya. Tapi kalau lawamah, kadang lawamah itu kalau ammaroh cirinya banyak, ada 4 bisa kita sebut sekurang-kurangnya. Ammaroh itu berbuat dosa tapi bangga. Wih, tadi malam saya habis ini, dia berbuat maksiat tapi diposting, di streaming malah itu. Sudah. Kemudian kalau berbuat baik disesalinya, itu ammaroh itu. Waduh, udah tahu melarat atau keadaan begini masih nyumbang. Kemarin betul saya rugi ngajarin Yusron itu. Sudah, nah itu dia. Menyesal terhadap kebaikan. Kalau Yusron kan menyesal ke keburukan ya. Jadi Yusron itu kalau lihat fotonya, kalau lihat KTP sedih dia. Tua seumur hidup lagi. KTP kan seumur hidup ya. Tua seumur hidup lagi. Nah, jangan menghina orang tua sebab tidak semua orang berhasil menjadi tua. Nah, jadi santai saja Yus itu. Kenapa beliau nampak sepuh, senior, afkir, aus, apalagi istilahnya itu veteran ya. Man, kenapa man? Memang Wahabi sulit ya, di forum-forum ilmiah itu loh sulit Wahabi. Karena beliau bergaul dengan, coba beliau ini bergaul dengan anak-anak yang lebih tua lah ya, bergaul dengan Pak Pin itu nampak lebih muda. Nah, jadi ada orang yang auto pinter macam Maman karena bergaul dengan orang-orang bodoh. Baik, apa tadi, berbuat maksiat bangga, berbuat baik menyesal, itu nafsu ammaroh itu. Kemudian pendendam. Jadi dia memperturutkan nafsunya itu dengan dendam. Jadi, waduh kemarin kok disesali karena habis subuh tidak tidur, maka tidurlah sepanjang hari. Nah itu dia dendam ke maksiat, atau seharusnya kan disesali, itu tidak. Jadi dendam, pendendam ya. Nah yang tidak kalah penting ya memang yang ciri yang paling umum ini, yang kata kebanyakan ulama yang concern di bidang ini ya hatinya mati, kemudian sulit menerima nasihat apa dan seterusnya. Oke. Sementara kalau lawamah ini nafsu pertengahan lah ya. Nafsu lawamah ini adalah cirinya adalah ada sisi baiknya. Kalau Anda berbuat baik, diprovokasi, diagitasi untuk jahat. Sebaliknya kalau Anda jahat, dia mengingatkan agar sesekali baik, meskipun itu prosentasenya lebih sedikit. Jadi misalnya begini, Reza misalnya, duh kamu kan sudah ustadz, kan ustadz kan beliau ya di pondok sebelumnya, kamu kan ustadz, ya maksiatlah sesekali, masa ustadz tidak tahu caranya tobat. Nah itu dia. Jadi, iya ya saya ustadz ya, lalu ugal-ugalan ya. Tapi sesekali kalau tidak sholat, itu juga, sholat sana, tidak enak katanya. Akhirnya dia berangkat ke masjid itu, atau menangis di atas sajadah. Kan ada orang menjadikan sajadah ini sebagai pelarian. Jadi bukan spiritualitas, tapi pseudo spiritual. Semoga kalimat ini dipahami. Dia nirmakna, kuasi nilai ibadahnya itu. Kenapa? Karena sajadah ini pelarian oleh karena dia
pelarian spiritual, ini berarti pseudo spiritual, karena ia tidak peduli kepada lingkungannya. Maka untuk mengelabuhi, menutupi itu, dia menipu dirinya sendiri, adalah dengan ibadah, dengan apa. Jadi umroh pun, nih mohon maaf ya, kadang ia juga pelarian spiritual. Dia lari dari masyarakatnya, tidak peduli, tetangganya lapar, putus sekolah, sudah pokoknya saya, nah itu dia. Nah, ada salah satu aliran dalam, ini seharusnya, ini cuma Heri saja ya, Heri sama Ustadz Yani lah ya. Kalau Dayat belum, karena Dayat sudah melampaui ya. Ada orang ini sex exhibitionist. Orang mempertontonkan organ-organ seksnya. Nur ya. Jangan dikira telanjang, belum tentu, belum tentu. Jadi ada orang ini berpakaian, kan lazimnya menutupi ini dari panas, dingin apa supaya pantas dan seterusnya, nampak wibawanya, tapi dia berpakaian bukan untuk menutupi tubuhnya, tetapi menonjolkan bahagian-bahagian terpentingnya, di tanda kutip itu. Pahami sendiri kalimat itu. Saya sulit paham nggak katanya Reza itu, apalagi Dita kan. Memang ini forum ilmiah. Jadi ada orang berpakaian bukan menutupi tapi menonjolkan bagian terpentingnya. Itu pahami kalimat itu ya. Nggak paham Pak, urusan kalian itu. Nah kalau mau konkret ya ada pakaian yang press body, yang sangat ketat itu ya. Rupa-rupanya sex exhibitionist ini kan muasalnya ego di psikologi itu. Ada orang yang mohon maaf pakai cadar, pakai surban, jidat hitam, itu juga sex exhibitionist. Dia mempertontonkan egonya. Ini loh saya lebih baik, saya sudah hijrah. Kamu hijrahnya kapan? Ini loh saya jenggot sampai pusar misalnya. Satu lagi dengkul misalnya, jenggot sintetis ya, dirakit dari jenggot kambing. Ada orang yang demikian. Ini loh saya sudah soleh, sudah pegang Quran. Kamu kapan ngaji? Nah seolah-olah begitu. Itu juga sex exhibitionist. Eksibisi ini pertunjukan. Jadi tidak kalah mengerikannya dengan itu ya kan. Itu juga lawamah. Nah sementara ada nafsu yang stabil ya. Apa itu? Mutmainnah. Mutmainnah itu yang nanti di sini yang disinggung di Quran. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, yang begitu itu. Yang kalau dipuji dia tidak terbang. Kalau dicaci maki tidak tumbang. Kenapa? Karena dia batu karang. Apa batu karang? Ya bukan orang, batu kok, ya kan? Bi khilafi ma yadun, apa yang melekat, yang nempel, sesuatu saya memaknai talabus ini bersenyawa. Makanya orang tidak bisa hilangkan nafsu ammaroh, lawamah, tidak bisa. Ini level manusia biasa loh ya, kalau Nabi beda itu. Pasti ada sedikit itu. Hanya mungkin persentasenya sangat kecil ya. Atau kalau dia marah, pengalihannya, pelampiasannya yang baik. Marah tapi pelampiasannya makan, tidur ya, memancing, keluar dari forum ya, kalau marah itu. Berbeda dengan orang seperti kita. Jadi kalau marah langsung banting misalnya. Kalau tidak ada dia membanting dirinya sendiri. Ya. Nah itu berbeda dan ini sudah jadi bahasa kita, nafsu amarah ya. Sama sekali berbeda bi khilafi ma yadhunnun nas fika, terhadap apa yang diprasangkakan atau anggapan manusia fika pada dirimu, yang dianggap reputasi tadi itu loh. Oleh karena itu qala, berdoa siapa itu? Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali ya radhiyallahu anhu karramallahu. Semoga Allah memuliakan eksistensinya. Isi doanya ini bisa kita baca bersama-sama dan kita amalkan ya. Allahumma ja'alna khairan mimma yadhunnun wala tu'akhidna mimma yaqulun waghfir lana ma la ya'lamun. Allahumma ja'alna, jadikanlah kami khairon, jauh lebih baik, mimma yadhunnun, dari segala apa yang mereka persangkakan. Jadi orang mengira saya baik, orang mengira saya buruk. Ya semoga saya baik. Orang mengira kita ini baik, semoga kita menjadi lebih baik. Nah itu dia. Daripada sekedar prasangkanya tadi itu. Kan kalau sudah pakaian apa yang bersih, yang pakai sarung kan dikira mau sholat, itu dikira orang soleh itu. Padahal ya belum tentu. Dan kemarin di taklim itu pesannya Imam Abu Hanifah, ya tebalkan lilitan surbanmu. A'ma'akum ya imamah, dari jamaknya imamah. Kemudian sarung lengan tangan ini dilebarkan untuk menandakan kamu ini orang pinter, orang terpelajar. Kenapa? Beliau hidup di kota waktu itu. Bukan hidup di desa ya.
Nah sekarang pakai jas, atlet pakai jas, penipu juga pakai jas. Tidak ada bedanya untuk zaman sekarang. Nyaris sulit dibedakan ya kan. Demo pakai gamis, misu-misu. Nah ini kan angel itu apa? Sulit dibedakan itu. Oke, wala tu'akhidna, dan jangan kau hukum kami Tuhan, jangan kau hukum kami atau kau azab kami ya. Bima terhadap apa yaquluna yang mereka katakan. Loh, mereka berkata baik, mereka berkata buruk, mereka berkata kita ini ABCD sesuai dengan persepsi, tapi janganlah tu'akhidna. Jangan bagaimana di Quran la tu'akhid innasina ya. Jangan kau hukum kami terhadap apa segala apa yang mereka katakan. Kan orang ini kan ngomong semau-maunya kan, karena lidah tak bertulang. Waghfir lana ma la ya'lam, ampunilah kami segala apa la ya'lamun yang mereka tidak tahu. Nah, lantas wayakhudhu atau wayukhudhu ya, dan diadaptasi min qaulihi dari pernyataan beliau tadi, doa beliau Sayyidina Ali tadi karramallahu wajhah. Aforisma fakun anta ila akhirih, yakni zaman li nafsi kalimat ta'lamuhu minha lima ta'lamun. Oke. Nah, redaksi yang demikian ini annahu laisa ma'muran bitakdzibin nas. Ini bukan satu manifest. Ini bukan satu manifesto, protokol, bukan satu perintah untuk bitakdzibin nas, mendustakan orang-orang. Tidak pula wala bisa'yi fi tabdzili dhannihim. Juga bukan satu upaya, sebentuk usaha untuk merubah prasangka mereka. Bukan itu, bukan untuk itu ya. Fihi dalam hikmah tadi itu atau pernyataan tadi itu ya, qaul tadi itu. Innama huwa ma'murun bi'adamil ightirar. Ini perintahnya, manifestnya adalah bi'adamil ightirar, jangan terpedaya. Lantas ini sikap yang moderat bagaimana? Wa taqdimi ilmihi, dan lebih memprioritaskan mendahulukan ilmu ala dhannihim daripada prasangka-prasangka. Kalau mau ya ilmu. Kalau mau menyanjung ya ketahui dulu ini. Malah kalau kita di tradisi di Ahlus Sunnah ya, atau lebih spesifik Ahlus Sunnah Indonesia, haul itu diadakan justru setelah orangnya meninggal. Peringatan-peringatan, ini orang baik atau enggak itu nunggu meninggal dulu, nunggu mati dulu baru nanti diperingati. Kenapa? Orang kalau belum meninggal bisa berubah-ubah, boleh jadi baik, boleh jadi dan seterusnya ya. Atau mungkin sebaliknya. Jadi ditunggu sampai meninggal dulu. Nah, orang peringatan-peringatan itu loh, kalau orang ada peringatan hari lahirnya, kelahirannya bukan kematiannya, ya Nabi. Ya, atau di Indonesia Bu Kartini ya. Kartini itu karena apa Nur? Perempuan. Kalau laki-laki apa man? Malu, perempuan namanya Kartini kok. Kalau laki-laki ya malu ya kan, Kartono. Kalau perempuan namanya Kartini. Kalau laki-laki ya malu, masa laki-laki namanya Kartini kan. Nah, jadi humor saya tidak semudah itu man ditebak man. Ini humornya ilmuwan ini. Wahabi sombong ya. Baik, Wahabi man bukan Maman. Kalau Maman Wahabi ya sudah, enggak apa-apa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begitu Kahar ya. Dia mengira humor saya mudah ditebak. Tidak, kita ini ilmuwan kan. Oke, nanti saya tebak katanya Maman. Ganti lagi ya kan. Nah, ini manifest ini perintah ya, manifest. Manifesto komunis itu apa? Manifesto kapitalis apa? Nanti kan itu penggunaan kalimatnya ya. Manifestonya kapitalisme adalah begini ya. Manifestonya komunisme begini. Nah, teman-teman harus tahu sekurang-kurangnya itu. Nah, manifestnya bukan kita mendustakan. Masa ada orang ngomong, kamu orang baik langsung, woi kamu bohong, kamu bajingan. Masa begitu kan tidak. Ya sudah biarin saja. Tapi supaya kita punya narasi yang seimbang. Atau hendak merubah apa prasangka mereka. Jadi kalau orang mengira saya ayam, misalnya ada orang mengira Kahar ini ayam, dia berubah jadi kadal misalnya. Jadi kalau orang, saya dibilang baik, lalu dia jahat, tidak, bukan begitu. Jadi hikam ini tidak sedangkal itu ya. Nah, makmurnya adalah bi'adamil ightirar, jangan terpedaya, jangan tertipu.
pada saat yang sama wa taqdimi ilmihi ala dhannihim, lebih mendahulukan ilmunya man atau ilmunya orang yang disanjung tadi, kita lah, anta itu atau murid atau apa tadi sebutannya, daripada prasangka mereka. Demikian memang na'am. In kanal madih kaziban, jika kelak didapati, ditemukan ya bahwa si madih penyanjung ini adalah rupa-rupanya dia kazib, berbohong, fi madihi dalam sanjungannya, pujiannya, apresiasinya itu, dan hanya bermanis-manis mulut saja, birtikah bil mubalaghah wal hulu. Ini hanya bermanis-manis mulut saja, ini hanya berlebihan, hiperbolis ya. Maka ta'akkada takzibuhu, semakin kuatlah kebohongannya itu. Ya justru semakin kuat. Wazajruhu, dan kamuflasenya itu. Wa alaihi, pada konteks yang demikian, maknanya kalau memang bohong apa dan seterusnya tadi, si penyanjung tadi itu, yahmilu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, berlakulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhsud turab fi wajhil madahin, lemparkanlah debu di muka orang-orang yang memuji atau menyanjung. Famadhu, maka sanjungannya tadi itu, si man tadi itu, hina idin ketika itu manhiyun, ya terlarang darinya, anhu dari man tadi. Saya sudah melacak makna ahsud turab ini dua, ya banyak mungkin ya, tapi sementara ini dua, ini yang kita tahu. Lemparkan debu di muka orang yang menyanjung. Ini salah satu ekspresi Nabi kalau marah, semoga orang itu mukanya kena lumpur, kena tanah, atau kena debu. Berarti kalau disanjung ini marah. Tapi di kesempatan lain tidak ya. Ada memang orang yang bertipikal penjilat itu, marah apa menyanjung ini. Beberapa kan ada kan di antara kita ya. Siapa yang oleh Heri dituduh anjing pemerintah dulu di Pondok Lama itu? Atau ya siapa lah, mungkin Faisal, kalau Ustadz Faisal kalau menyimak ini beliau tahu persis ya. Maunya idkhulus surur, maunya nyenengin orang tapi menyanjung secara berlebihan. Nah, ada kan beberapa orang. Jadi jangan terbiasa ya. Memang anak atau biasa kita harus mengapresiasi, tapi jangan berlebihan. Oke, jadi maknanya beliau ini ekspresi tidak suka. Ekspresi tidak suka. Makna yang kedua, melemparkan debu tanah, ini maknanya begini. Saya dan Anda ini sama-sama berasal dari tanah, itu dia. Wah, ini ada bedanya. Jadi menyanjung-nyanjung saya lebih hebat dari kamu. Tidak, kita ini sama-sama dari tanah begitu. Makanya Nabi mengasumsikan, mencontohkan diri beliau SAW seperti satu batu bata. Ini satu bangunan ya. Beliau mengibaratkan dirinya, ini loh saya hanya satu batu bata saja di antara bangunan yang sudah selesai ini. Jadi bangunan ini apa? Para nabi, para rasul terdahulu. Ini sudah jadi. Nah, beliau mengibaratkan bukan pondasi tapi batu bata di tengah diambil itu. Ini saya satu batu bata ini. Dan ini menunjukkan kerendahan hati beliau ya, betapa tawaduknya beliau itu. Memang berbeda ya, berbeda. Ini standar pembahasan kita ini di orang yang masih berada di level lawamah. Kalau levelnya para nabi itu nafsunya sudah rodiyatan mardiyah ya. Sudah bukan di mutmainnah lagi, di atas itu. Sudah kamal. Sudah kamaliyah, rodiyah, mardiyah ya. Kamilah dan rodiyah dan mardiyah. Wakadha, demikian pula, ini maknanya demikian, maknanya sama-sama terlarangnya ya. Sama-sama manhiyun hinaidin. Laukana madhuhu yurithu indal mamduh yurithu hurrotan indal mamduh. Demikian pula terlarang seandainya sanjungan pujian seseorang tadi terhadap si mamduh, terhadap orang yang disanjung dipuji, justru mendatangkan hurroh. Ini justru mendatangkan bentuk kekeliruan ya, bentuk kesalahan, kamuflase, tipu daya, wa yughlituhu fi nafsi, malah menyesatkan ke dirinya sendiri, wa alaihi, dan kepadanya. Jadi contohnya banyak
Yang memuji dan yang dipuji ini sama-sama keliru. Jadi yang memuji dia mengira orang baik, kamu memang orang baik begini. Jadi ada misalnya salah satu santri lah di bawah ya, cewek itu. Langsung menyanjung-nyanjung Dayat, Ustadz Dayat itu. Waduh Ustadz begini-begini, mau dong dinafkahi. Ayo katanya. Nah, ini kan pujian yang menyesatkan. Nur, paham Nur? Kalau paham itu saja, itu contoh hebat sudah itu. Jadi menyanjung-nyanjung beliau langsung minta dinikahi. Loh ayo. Dan beliau menjanjikan kebahagiaan katanya ya. Wah kemarin waktu ngaji sore itu Dayat kaget sekali ya. Tapi hampir saya sebut seseorang tadi itu dan ekspresinya deg-degan, kaget itu. Lalu cepat saya alihkan karena karena saya tahu situasi begitu itu dan cepat kita alihkan ya karena ya berdasarkan pengalaman mengajar yang sudah belasan tahun ya, jadi cepat kita alihkan. Jadi orang kalau tidak mau Dayat ini rugi. Kenapa? Ya silahkan tidak suka ke Dayat, berarti dia punya selera yang rendah. Nah itu dia. Ya Nur. Ya memang tidak semua orang seleranya baik gitu. Lalu Dayat senang gitu. Biasanya kan Dayat ini tegar, setan saja takut gitu dia kan. Jadi kalau demit apa minggir, kaget lalu minggir ya. Tapi saya lihat wajilat kulubuhum. Nah itu dia. Ketika itu. Jadi memang betul ya orang kalau jatuh cinta itu wajilat itu. Saya anulir contoh tadi itu, kita ganti contoh begini. Ini sekarang kan era ledakan, era Big Bang, era supernova. Supernova juga ledakan. Era Big Bang, supernova informasi, era dentuman informasi. Dulu dentuman pertama alam raya terjadi. Ini berdasarkan teori yang banyak disepakati para ilmuwan ya. Sekarang ada dentuman, ada Big Bang kedua, Big Bang informasi. Jadi begitu informasi memuai melalui media sosial atau media-media online ya, portal-portal berita, kanal-kanal video berbagi. Paham ya kanal video berbagi, paham ya? Paham Nur? Maksud saya salah satunya YouTube, itu sebutannya kanal video berbagi. Kuliahnya IT katanya apa? Ini manajemen informatika. Paling informatika tarbiyah ini. Nah di kanal-kanal yang demikian itu banyak kita dapati informasi yang sesat dan menyesatkan. Kurang lebih seperti ini. Perhatikan betapa tokoh A dikultuskan sedemikian rupa. Tokoh B dikultuskan sedemikian rupa. Jadi A membangun, B merobohkan, terus begitu. Apalagi yang nyewa, apa istilahnya sekarang, buzzer. Buzz itu mendengung ya. Berdengung, kalau buzzer pendengung. Wah itu isinya caci maki. Nah kita hidup di zaman yang seperti itu. Yang gila politik, mabuk itu, yang agama dipolitisasi sedemikian rupa. Yang politik diagamaisasi ya, religiosisasi sedemikian rupa. Sampai-sampai nanti puncaknya adalah kita tidak bisa membedakan ini agama atau politik. Kalau tidak milih calon ini kafir. Kalau tidak ikut apa misalnya ya, golongan tertentu, ormas tertentu, maka dia tidak Islam, memusuhi Islam. Nah kita hidup di zaman yang demikian itu. Jadi redaksi ini tetap kontekstual, tetap cocok ya, munasib ya, tetap mutobik untuk konteks saat ini. Walaihi yahmilu atau yuhmalu boleh. Qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan berlakulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, liman madaha indahu rajulan, terhadap A yang memuji B, terhadap seseorang yang memuji sesamanya. Qata'ta unuqa sahibaka, kamu sudah memotong leher saudaramu sendiri. Wa qala, beliau bersabda, iyyakum wal madha, jauhilah olehmu memuji, fa innahu az-zabhu, karena pujian itu penyembelihan. Menyanjung ini membunuh. Saya sebutkan 3 contoh besar misalnya, dan ini sehubungan dengan kenapa era Orde Baru ini tumbang. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa tumbang Soeharto itu? Kalau membaca sejarah ya, di demo mahasiswa katanya. Kata para pendukungnya, beliau mengundurkan diri. Tidak. Kita bisa jawab pakai hadis Nabi ini.
Kita jawab, saya sebutkan 3 contoh ya. Singkat saja. Nomor 1. Fase atau era terakhir pemilu 92 sampai 97 ini era paling tidak sehat. Semua menjilat kepada Soeharto. Semuanya itu. Anjing pemerintah katanya ya. Jadi sampai ada istilah itu ABS, asal Bapak senang. Korupsi dilaporkan baik-baik, pembangunan tidak lancar dilapor, terus begitu. Nah itu dia salah satu tumbangnya itu. Karena dari bawah kan sejak pertengahan 80-an ini sudah ada sentralisasi. Supaya negara dalam tanda kutip, dalam hal ini adalah Orde Baru, bisa punya kendali penuh kepada parpol, ormas, televisi, radio, koran, semuanya disentralisasi ke Jakarta. Semua punya kantor. NU, Muhammadiyah, SCTV itu Surabaya, Surabaya Citra Televisi, Antv itu Sumatera, Andalas Televisi. Semua ngantornya di Jakarta. Tujuannya supaya bisa dikontrol. R-nya jangan ketinggalan. Lalu ada Menteri Penerangan. Menteri Penerangan tidak bisa ngomong. Tahu ya Menteri Penerangan siapa? Ada lagi Murdiono ya. Jadi Menteri Penerangan gagap. Itu orang mengira apa Soeharto salah pilih. Itu justru cerdas Soeharto itu. Milih orang yang nggak bisa ngomong supaya irit bicara. Itu kalau cerdas yang membaca itu. Oke. Jadi salah satunya tumbang gara-gara itu. Saya sebutkan lagi Alexander Agung. Kemudian itu juga sama, Cleopatra. Ini sama orang yang tumbang di akhir-akhir gara-gara banyak, karena terlalu sering disanjung, dipuji. Nah, maka ini kontekstual ya. Contoh yang lain itu karena bukan di sejarah negara kita, saya teruskan sedikit. 92 itu Butin sudah berpesan begini, sudah Pak Harto ini jangan dicalonkan lagi. Ini naluri seorang perempuan itu Gus mungkin bahwa tapi tetap pemilu 97 dicalonkan lagi, dipilih lagi. Akhirnya setahun kemudian diganti itu ya. Ya memang demikian kekuasaan itu. Termasuk tahun 80-an itu ada Leonardus Benjamin Murdani, dikenal Menhan Kampangap waktu itu, Panglima ABRI, LB Murdani. Itu ngeritik Pak Soeharto, kan beliau jenderal kesayangan Soeharto itu. Ngeritik Soeharto begini, Pak Harto, ini kok bisnis anakmu ini kok menggurita. Nggak enak kan sama ini. Langsung dicopot dari Pangap itu, dari Panglima TNI sekarang. Dulu Panglima ABRI karena polisi dan Polri dan TNI itu jadi satu, yakni ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nanti teman-teman bacalah itu ya, supaya luas pengetahuannya. Saya tidak mau baca Pak, ya sudah urusan kalian, bodoh tanggung sendiri ya kan. Oke, nah karena setiap pengkritiknya ini dicopot, berarti kan anti kritik. Berarti yang dipelihara apa? Penjilat saja, bahasanya Heri anjing pemerintah tadi itu. Margono ya. Penjilat saja, akhirnya apa? Ya tumbanglah, kolaps apa semua begitu. Nah ini dia. Jadi ini kontekstual ya. Jadi kalau mengatakan Soeharto tumbang gara-gara apa? Ya silahkan, itu satu pembacaan, tapi ini pembacaan yang berbeda. Nur gitu baca sejarah itu Nur ya, gitu, supaya punya perspektif berbeda. Nah catatan yang tidak kalah penting, saya kira teman-teman sudah membaca banyak syarah tadi, saya ucapkan terima kasih ya kepada semua yang membaca menjelaskan. Tidak ada yang lebih mengenal diri kita selain diri kita sendiri. Nah itu dia. Jadi hubungan paling penting itu bukan mula-mula dengan orang lain, dengan agama, dengan Tuhan, mula-mula dengan diri kita sendiri. Oleh karena itu, karena kita yang paling tahu diri kita, jadi sebenarnya kalau orang memuji kita tahu loh ya, meskipun kita senang, bahwa pujiannya itu palsu. Mengatakan, waduh kalau ini ya, kalau Burhan misalnya, kalau ada orang memuji Bahri, nah kalau Bahri paling kumis aja yang panjang begitu ya kan. Ternyata memang panjang ya itu. Paling brewok di tempat lain dan seterusnya. Nah, catatan yang patut untuk kita jadikan satu permenungan, salah satu keinsafan adalah satu, tidak ada yang lebih kenal diri kita selain diri kita sendiri. Setiap orang menyanjung kita, itu sebenarnya yang disanjung adalah dia zat yang maha baik,
yang menutupi keburukan-keburukan kita di pembahasan yang lalu. Jadi kalau ada al-awsaf al-hamidah, ini sesuatu yang bukan talabus, sesuatu yang bukan tidak bersenyawa, tidak inbadit ada pada kita, tapi sesuatu yang aksiden, yang datang kemudian. Yang jauh lebih asli ada pada kita ya nafsu itu, ya keburukan-keburukan itu. Nah, karena kita lebih tahu diri kita sendiri, seharusnya kalau ada orang memuji ya sudah, biarin saja. Jadi kalau ada orang menyanjung, misalnya menyanjung Maman, "Man, kamu ustad," "Lu ustad, wali." Kalau ada bilang, "Kayaknya kamu setengah wali, Man." Bahkan setengah nabi, begitu itu. Besok ngaku Tuhan. Nah, kan ada kalimat yang Maman keliru ya, mungkin disampaikan di forum-forumnya, ilmuku lebih tinggi dari kesombonganku. Salah itu, kesombonganku memang lebih tinggi, ilmu tidak ada. Nah itu dia, di kalimatnya diganti seperti itu. Nah catatan yang kedua dan ini yang terakhir adalah, nanti kan ada berikutnya al-mu'min idza madaha, apa seterusnya, kemudian ada ajarnas mantaroka yakin nama indahu lidhani ma indana. Dia apa yang ada dirinya itu diabaikan dan dia memilih apa prasangka manusia. Oke, reputasi ini dia. Al-awsaf al-hamidah. Ini kan reputasi, nama baik, gelar, jabatan. Ini sesuatu yang bisa patah tumbuh silih berganti. Ini sesuatu yang bisa datang kapanpun, bisa diambil kapanpun. Iya, kita mencontohkannya ibarat istana pasir. Kalau ombak datang, gelombang, apalagi prahara ya habis itu, tidak ada. Nah oleh karena itu fokus kepada karangnya saja, batu karangnya saja, kepada kita saja. Dan itu diri kita yang asli. Jadi bagaimana supaya disanjung itu tidak terbang, tidak besar kepala, pakai helm ya. Bagaimana supaya tidak terbang, alhamdulillah kalau memang itu benar ya. Tapi jika tidak, maka ini dia, maka ahsud turab fi wajhil madahin, ibadah para penjilat ini. Sebenarnya lebih konkret kalau kita dikasih uang, Terry ya. Lebih konkret kalau ada ngasih rokok. Wih kamu hebat lu. Daripada menyanjung ngasih rokok saja, itu lebih konkret itu. Nanti ini ada di pernikahan Ustadz Yani. Silakan istrimu kasih puisi apa. Dia milih beras dan sembako. Dan perhiasan daripada pujian saja. Karena puisi tidak bikin kenyang. Nah, itu dia. Terus apa gunanya puisi, Pak? Ya banyak untuk dipelajari. Hidup ini kan banyak pelajarannya kan. Belajar saja sekuat-kuatnya. Nah, yang dimaksud kemudian sebagai tadi yang terakhir tadi itu, bagaimana supaya punya narasi yang seimbang. Jadi antara ahsud turab dan kalau setiap kamu menyanjung saudaramu, kamu sedang menyembelih lehernya, memenggal lehernya. Maknanya sanjungan itu penyembelihan. Karena dengan itu orang biasanya tidak lagi meningkatkan standarnya, belajarnya apa, tidak lagi meningkatkan, tidak lagi keluar dari zona nyaman yang selama ini dia berada. Nah itu dia, itu membunuh pelan-pelan. Padahal hidup itu cirinya gerak, progresif ya, atau visioner. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih kepada semua pembaca tadi. Ini prinsip dalam belajar, metodologi dalam belajar, dalam menjalani hidup juga. Jadi setiap orang menyanjung kita, mengapresiasi kita, itu bukan diri kita. Karena kita adalah al-laum az-zam ya. Jadi kalau kita mencaci diri kita, pendosa, pemalas, itu bukan mencaci, memang menegaskan, memang mentahqiq diri kita sendiri, memang kita demikian. Tapi kalau orang menyanjung kita, dia berbohong sebenarnya, hakikatnya ya. Hanya karena Allah tutupi saja keburukan-keburukan itu. Wallahu a'lam bishawab.